Galang, Deli Serdang. Tembok pemakaman Muslim Desa Kotangan roboh, Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Diketahui oleh Bambang Subakti, 60 tahun, warga Desa Kotangan. Pada saat pergi ke ladang, Bambang Subakti melihat tembok pemakaman sudah menimpa tanaman ubi beliau. Menurut Bambang Subakti bahwa bangunan tembok tersebut tidak sesuai spesifikasi pekerjaan, ujarnya. Karena bangunan tersebut tidak memiliki gorong-gorong pipa air supaya air tersebut tidak meluap. Beliau juga sudah melaporkan kepada Ketua STM Muslim Desa Kotangan, Bapak Suyadi. Harapan Bambang Subakti supaya diperbaiki kembali tembok pemakaman agar tidak terjadi kembali kerusakan tembok dan tanaman tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada apa ini, Pak? Oh, maaf Pak, izin bertanya. Bapak Bambang Subakti. Benar. Boleh Pak, kita sedikit wawancara Pak. Ya silakan Pak, duduk di sini Pak, duduk di sini Pak. Izin Pak, saya mau bertanya. Iya Pak, ada apa ini? Saya lihat di apa ini Pak, di pemakaman Desa Kotangan ini, pekuburan, itu saya lihat ada tembok yang sudah rubuh. Jadi kerubuhan itu jatuhnya percis ada di lahan Bapak. Apa betul itu adalah lahan Bapak? Benar Pak. Siapa Pak di situ yang tinggal? Ada saya lihat satu orang. Itu anak saya itu yang di situ tuh Pak. Jadi seingat Bapak, saya mau bertanya Pak, kejadian waktu rubuh tembok itu kejadiannya kapan Pak? Yang sepengetahuan Bapak? Saya kurang tahu kejadian ini Pak. Karena saya kebetulan semalam ke ladang, tahu-tahu kok udah rubuh tembok itu. Kan gitu. Terus setelah rubuh itu Bapak lihat kemana jatuh batu tersebut? Ya ke ladang saya, tanaman ubi lagi itu Pak. Mana itu? Oh, itu tanaman ubi? Tanaman ubi Bapak? itu, iya. Bapak yang menanam? Iya. Oh, kira-kira tanaman ubi itu kerusakannya diperkirakan oleh Bapak. Tahu salah. Apalah kerugian Bapak di situ secara material maupun imaterial? Udah, sayang nggak saya kirakan masalah kerugian itu. Yang penting tembok itu diperbaikin lagi lah Pak gitu. Oh, jadi Bapak mengharapkan tembok tersebut yang rubuh itu kalau bisa diperbaiki kembali gitu Pak? Iya, karena kan untuk warga kita juga nya kan gitu. Karena itu kan medannya itu kan meluncur ke timur gitu Pak, apanya itu. Oh, jatuhnya ke airnya lahan Bapak ya? Karena nggak ada dia lubang airnya itu. Jadi inilah Pak pertanyaan saya ini Pak. Bisa terjadinya rubuh tembok itu kalau menurut perkiraan Bapak, apa yang sebenarnya kesalahan di bangunan tersebut sehingga dia bisa rubuh? Karena gini Pak, kalau menurut pembangunan yang pertama itu, yang pemborongnya, awalnya itu seharusnya itu dikasih lubang air gitu. Jadi dia nggak mau nendang air dari atas ke bawah, gitu loh. Oh, itu menurut pengetahuan Iya, Bapak ini ya? kan nggak ada, lubang airnya nggak ada. Jadi itulah nendang air dari atas ke bawah ya habis itu tembok itu. Kan gitu. Nasib kan dari rumah anak saya itu. Saya dengar bahwa juga Bapak itu katanya adalah sebagai orang tukang juga. Apakah kira-kira waktu pekerjaan itu Bapak diikut sertakan juga di pekerjaan tembok itu? Enggak, memang itu dari desa. Dari desa Kotangan kan gitu yang dipekerjakan. Cuman pemborongnya lain, nah memang orang desa Kotangan, bukan orang luar lah gitu. Jadi kalau menurut Bapak lah sebagai ahli di bidang pembangunan, kira-kira kerusakan yang Bapak perkirakan itu kerusakannya apa penyebabnya itu Pak? Penyebabnya itu tadi Pak, karena itu tadi nggak dikasih lubang air. Kalau dikasih lubang air dia itu tentunya dia nggak gitu, nggak mau rubuh dia.
Jadi nggak tahan lah walaupun itu dicor. Kan pas coran itu kan apa gempal ya gitu kan. Saya tengok kan gitu. Jadi menurut Bapak lah, yang sepengetahuan Bapak ini kan sepengetahuan Bapak. Ya. Kira-kira pekerjaan yang waktu dikerjakan itu, Bapak ada nggak melihat pekerjaan itu? Di mana kekurangan daripada para pekerja itu, mereka tidak diawasi atau bagaimana? Saya rasa nggak diawasin itu Pak. Kalau diawasin nggak kayak gitu. Kan tahu dah medannya itu macam mana, ya kan? Seharusnya oh ya ini dikasih lubang air dikasih pipa-pipa gitu kan. Jadi tendangan itu kan nggak bisa roboh apa tembok itu gitu. Ya nggak mungkin lah saya awasin, orang pemborongnya pun lain. Memang orang desa Kotangan juga. Nggak mungkin lah saya nyampurin kan gitu. Izin Pak, kalau menurut sepengetahuan Bapak, apakah memang itu kekurangannya? Apakah itu mungkin ya? Ini mungkin Pak. Apakah itu mungkin karena campuran daripada semen ke pasir sehingga rapuh? Ya berkemungkinan bisa Ada juga. kira-kira kayak seperti itu. Berkemungkinan bisa juga gitu. Kira-kira yang Bapak ketahui contohnya lah, itu biasanya Karena ukuran tendangan air itu Pak. Karena nggak ada lubang airnya itu di situ. Karena kan medannya itu kan yang dibangun itu nggak sesuai dengan apanya itu. spesifikasi Ah, pekerjaannya itu. ah. Ya kan barangkali spesifikasi pekerjaannya contohnya ataukah semennya 1 sak atau 2 sak, ya kan dicampurlah dengan pasirnya sekian. Karena kan saya atau kan nggak tahu kayak tuh, seperti Pak. kayak gitu. Nggak tahu saya itu masalah itu orang itulah nggak saya kawasi walaupun kita di desa Kotangan kan itu udah masing-masing orang itu kan yang ngawasin kan gitu. Jadi harapan Bapak dengan adanya bencana seperti ini, kerusakan kayak begini, rubuhnya tembok itu, sebagai harapan Bapak selaku pemilik tanah di sebelahnya, apalah harapan Bapak tentang pembangunan itu? Ya diperbaikin lagi lah Pak. Bukan saya minta ganti rugi enggak. Yang penting diperbaikin lah. Jangan seperti itu dikasih lubang air kan enak gitu. Jadi nggak nendang kali itu air dari atas itu gitu. Izin Pak, Ah. sekali lagi saya mau bertanya, apakah Bapak sudah pernah mempertanyakan kejadian ini dengan rubuhnya tembok ini? Sudah pernah Bapak datang ke kantor desa mengajukan ini kepada kepala desa? Belum Pak, belum. Oh ya, Cuman karena saya sekarang- udah pernah saya sampaikan sama ketua STM, saya sampaikan, oh ya bang nantilah awak pun kan udah nggak menjabat dari Kepler lagi, jadi nggak bisalah saya mengusulkan ke situ kan gitu. Iyalah, betul Pak. Cuman udah aku sampaikan lah sama ketua STM itu kan yang ngapain kan ketua STM itu yang di kuburan itu kan tembok kuburan kan dialah itu. Iyalah, sekarang ini begini Pak, karena ini dalam keadaan pemilihan kepala desa Ya. dan ini kan sudah cuti Pak. Jadi kan apalagi ini kepala desanya sekarang ini siapa Pak yang menang? Maya Jaya Eka Putra, Jadi itu adalah petahana berarti ya, incumbent ya. incumbent. Nah, jadi gini Pak, kalau memang itu adalah incumbent, Bapak tinggal mengusulkan aja kepada kepala desanya supaya tembok penahan itu diperbaiki kembali, tidak terganggu kepada jenis tanaman saya yang ada di bawah. Itu aja Bapak sebutkan. Jadi bagaimana nanti tentang masalah mengenai tanggapan dia, ya nanti kan ya Bapak lah antara dengan kepala desanya. Bisa Pak, nanti saya sampaikan sama dia. Jadi kira-kira cukup hanya segitulah Pak ya wawancara saya, karena keinginan Bapak pun harus diperbaiki kan itu Pak ya. Ya Pak, Baiklah Pak, terima kasih banyak lah Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.